Mengusung tema Bergerak Bersama Menuju Keluarga Sejahtera dan Tangguh, Wujudkan Indonesia Tumbuh, peringatan ke-51 Hari Kesatuan Gerak tingkat Kabupaten Banjar tahun 2023 digelar di salah satu hotel di kawasan Kertakanyar. Peringatan ini dihadiri Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Banjar Hajah Nurgita Tias, didampingi staf ahli Tim Penggerak PKK Hajah Fatmawati, para kader dari tingkat kabupaten, kecamatan, kelurahan, dan desa, serta sejumlah undangan. Di hadapan para kader, Nurgita Tias menyampaikan peringatan dilaksanakan untuk memupuk rasa kebersamaan dan semangat kinerja dari tim penggerak PKK dalam bermitra dengan pemerintah, serta akan menangguhkan kembali organisasinya dalam memberi manfaat kepada masyarakat di Kabupaten Banjar. Saya hanya ingin memupuk lagi rasa kebersamaan, semangat kinerja dari tim penggerak PKK Kabupaten dalam bermitra dengan pemerintah dan menangguhkan lagi organisasi ini bahwa organisasi yang tentunya banyak membawa manfaat untuk masyarakat Kabupaten Banjar. Ya, saya begini, hanya memberikan sedikit tips bahwasanya apapun jabatan yang sedang kita diamanahkan kepada kita semua itu punya periode, sehingga dalam periodenya saya berpesan agar kiranya kita tetap rendah hati dan menjunjung tinggi persatuan, agar dalam praktiknya di lapangan seorang ketua itu bukan hanya memerintah atau menyuruh, tapi dia juga merencanakan, melakukan, dan memastikan memvalidasi apa yang dia lakukan itu benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Jadi bukan hanya meminta anggota saja aktif, tetapi dia juga terlibat aktif selaku ketua atau pimpinan dari suku. Alhamdulillah, peran dari TPPKK sendiri tetap sama dari waktu ke waktu. Mereka bertugas berlaku sebagai mitra dari pemerintah Kabupaten Banjar, ya, dan mereka juga membantu capaian-capaian yang kiranya dapat dibantu oleh para kader yang kurang lebih hampir 8.000 kader di Kabupaten Banjar yang tersebar. Karena memang seperti kita ketahui, gate atau pintu dari pemberdayaan masyarakat itu adalah unit terkecil, yaitu keluarga. Jadi dari perempuan-perempuan inilah saya berharap menjadi pintu untuk pendidikan anak-anak, kemudian juga untuk mendukung perannya sebagai istri kepada suaminya, kemudian juga bisa menambah lagi hasanah dan wawasan keterampilan diri, sehingga perlindungan perempuan, kemudian perlindungan anak, kabupaten layak anak, kabupaten yang ramah perempuan itu dapat benar-benar dirasakan oleh masyarakat kita, khususnya perempuan, ya, sesuai dengan fokus saya selaku ketua tim penggerak PKK Kabupaten Banjar. Di HKG ini Bu, ada kegiatan kan digelar? Di HKG ini kegiatan peringatan. Biasanya memang untuk HKG itu adalah dedikasi dan penghargaan kita kepada para kader. Jadi alhamdulillah biasanya untuk melibatkan seluruh kader itu kita ada kegiatan jambore. Tapi kalau di HKG ini memang sebatas seremonial yang kita lakukan syukuran dari pelaksanaan dan capaian yang telah dicapai oleh tim penggerak PKK terkait dengan 10 program PKK. Seperti yang tahun lalu yang kita lihat di PKK Kabupaten mendapatkan saya selaku ketua TPK Kabupaten itu didaulat untuk mendapatkan penghargaan kencana untuk menggalak karya kencana, pengabdiannya sebagai anggota PKK untuk mendongkrak angka penurunan stunting di Kabupaten Banjar yang begitu signifikan. Nah, ini salah satu hasil kinerja TPPKK yang dia bisa membuktikan bahwa dia berhasil sebagai mitra pemerintah. Neno Tingting sendiri ini adalah keterlibatan kader yang mana melihat berasal dari permasalahan yang timbul. Permasalahan yang timbul adalah dua hal yang menjadi menurut saya begitu penting harus kita perhatikan bersama. Selain penurunan stunting, terjadi juga praktik perundungan atau bullying yang kadang terselubung. Jadi untuk mengantisipasi hal-hal tersebut, mudah-mudahan di daerah kita tidak terjadi, karena di area Kalimantan Selatan sendiri sudah terjadi ya beberapa praktik perundungan, kemudian juga adanya bullying, bahkan sampai ada anak yang menikam temannya dengan senjata tajam. Nah, ini saya sih sangat prihatin sebenarnya, dan saya berharap di Kabupaten Banjar melalui pengawasan anggota tim penggerak PKK dan selaku Bunda PAUD Kabupaten, desa, dan kecamatan, kita bisa bersama-sama dengan stakeholder terkait, dengan rekan-rekan pendidik, kemudian kapan perlu, ya, ini saya mengusulkan di sekolahan ini disiapkan X-ray, sehingga anak-anak juga seperti masuk mall, bandara itu bisa terdeteksi mereka membawa sajam atau tidak, karena memang inilah yang dimaksud era digital. Mereka bisa mendapatkan informasi apa saja, berselancar di internet dengan bebas tanpa pengawasan dan edukasi dari orang tua, maka hal-hal itu mungkin saja terjadi di mana saja. Jadi bukan berarti anak di rumah lalu dia aman, bahkan dengan di rumah dia berselancar dengan bebas karena orang tuanya sibuk misalnya. Jadi perlu
pengawasan sama pihak. Harapan saya mudah-mudahan di Kabupaten Banjar tidak akan pernah terjadi hal tersebut. Amin. Siap, Bu. Di akhir acara, Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Banjar Hajah Nurgita Tias lakukan pemotongan kue sebagai ungkapan rasa syukur dan membagikan door prize berupa 4 buah sepeda kepada para kader yang beruntung. Tim Liputan Suara Banjar melaporkan. Jadi persiapan 1, 2, 3.